Halo para beban orang tua, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul James Boy yang dirilis pada tahun 2014. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film ini merupakan sebuah film yang diambil dari kisah nyata dan menceritakan tentang seorang pria yang mana sebagian hidupnya dihabiskan di sebuah penjara batu. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama James Bond di mana tepat di hari pertamanya di penjara dia sudah berbuat ulah dan mendapat pelajaran oleh petugas lapas. Pada saat 23 tahun sebelumnya, terlihat James yang masih remaja. Dia akan masuk ke sekolah barunya sambil ditemani sang ibu. Pihak sekolah pun tak tahu jika sebelumnya James pernah didakwa atas aksi perampokan, kekerasan, dan juga tawuran. Tak hanya itu, James juga tak jarang keluar masuk penjara anak. Bahkan pada saat berumur 10 tahun, James hampir pernah membunuh pacarnya sendiri dengan menggunakan pistol. James terlihat sangat kesal, padahal dalam waktu 3 bulan terakhir dia sudah berubah menjadi anak yang tak selalu berbuat onar. Pada saat malam harinya, James yang kehausan pun mengambil susu di kulkas. Saat itu juga karena dia masih dalam pengawasan polisi, dipasanglah alat detektor yang terletak di kaki James. Dikarenakan susu yang dia cari tidak ada, dia pun pergi ke minimarket terdekat. Di sana dia bertemu dengan 2 orang remaja yang bernama Manny dan juga Crystal, yang ternyata mereka terlihat sedang mencuri di minimarket tersebut, dan James pun ikut terlibat di dalamnya. Akibat kejadian itu, James dan mereka berdua pun berteman baik. I'm Crystal. I topped this year, $150 fucking. Adegan pun berpindah kepada James yang sudah dewasa, di mana dia sedang berada di dalam penjara. Di sana terdapat tahanan baru yang bernama Chris yang terlihat masih muda dan juga cupu. Terlihat juga kelompok geng Meksiko yang berada di bawah pimpinan Guillermo langsung mendatangi Chris. Di sana mereka langsung membuli Chris dan menjadikan Chris sebagai sasaran kejahatan mereka. James yang geram melihat hal itu langsung menghampiri geng Guillermo dan memintanya agar tidak mengganggu anak tersebut. Guillermo yang merasa tidak terima pun terlihat akan memukul James. Namun petugas yang berada di sana sudah lebih dulu memberi tembakan sebagai peringatan dan menyuruh semua napi agar tiarap. Everybody get the fuck down! Terlihat kepala sipir yang bernama Falton, dia memperingatkan James karena James sering membuat keributan padahal baru beberapa minggu di dalam penjara. Protect me. And who the fuck are you here? I like it here. The difference is, I like it here. Kembali kepada masa James muda, terlihat saat dia, Manny dan Crystal mengunjungi salah satu temannya yang bernama Mary. Di sana mereka membuat sebuah pesta kecil dan mencuri perhiasan milik ibunya Mary. Setelah itu mereka pun pergi untuk nongkrong. Ternyata Yes, we are. di sana diketahui jika Manny dan Crystal bekerja tidak lain untuk seorang mafia yang bernama Rock. Mereka ditugaskan untuk mengantarkan pesanan narkoboy. Fuck. It's cold. Saat di rumah, ibu James sangat marah mengetahui jika ada botol minuman keras ada di kamar James. Ibunya kecewa karena dia berusaha mendidik James dan adiknya menjadi anak yang baik sendirian tanpa adanya seorang ayah. Akibat kurangnya peran ayah di dalam keluarga James, membuat James berkelakuan kasar dan sulit untuk mengontrol dirinya. Dan semenjak pertengkaran itu, James memotong alat detektor yang berada di kakinya. Kembali lagi kepada James yang sudah dewasa. Terlihat saat dia sedang mandi, hampir saja James terkena tusukan dari Guillermo dan kelompoknya. James berhasil selamat dan Chris lah yang terkena tusukannya tersebut. Namun atas kejadian tersebut malah James yang disalahkan oleh kepala sipir, yang kemudian James pun dimasukkan ke dalam sel isolasi. You stole a car. First offense. If your girlfriend hadn't sold you out. Jesus.
Adegan kembali lagi ke James di waktu muda. Saat James datang ke sebuah markas milik Rock, James meminta pekerjaan kepada Rock sebagai kurir seperti Manny dan Crystal. Dengan tiba-tiba, Rock menodongkan sebuah pistol ke arah James. Namun karena respon James terlihat tak takut sedikit pun, membuat Rock mengangkat James sebagai kurir narkoboynya. What? My bitch. Di suatu malam, Rock membawa James untuk menjalankan aksinya. Rock menyuruh James agar tetap diam di dalam mobil sedangkan Rock dan Manny masuk ke dalam. Hingga saat James melihat seorang petugas masuk ke dalam, James pun menyusup untuk masuk juga. Di sana James melihat Rock dan Manny yang sedang ditodong senjata. James langsung menghajar petugas tersebut sampai mereka berhasil keluar. Karena hal itulah James diberi imbalan yang besar oleh Rock. Kembali kepada James yang dewasa, terlihat dia dikurung di dalam sel isolasi selama 3 tahun lamanya. Saat berada di lapangan, James melihat seorang yang bernama Conrad. Menurut informasi yang James ketahui, jika si Conrad ini adalah seorang yang sangat berbahaya, karena dia berhasil membunuh 2 orang di luar penjara sedangkan 5 orang polisi di dalam penjara. James yang mencoba untuk berkomunikasi dengan si Conrad yang berada tepat di samping selnya. Namun Conrad terlihat tidak mau menanggapi James. Saat di lapangan penjara pun, James tetap untuk mendekati Conrad. Dan lagi-lagi Conrad hanya menganggap James hanyalah pemuda tengil sama seperti yang lainnya. Do something about it. Kembali lagi kepada James muda. Di sana terlihat bahwa James tertarik kepada salah satu kasir minimarket yang bernama Sarah. Namun Crystal yang lebih dulu menyukai James mencegahnya. Lalu setelah itu, James yang merasa jika dirinya lebih unggul daripada Manny dan Crystal meminta Rock untuk menaikkan gajinya. Namun di sana Rock belum bisa menuruti kemauan James. But that shit ain't even the point. Kembali lagi kepada James dewasa. Terlihat saat dia berada di dalam penjara, ibunya datang untuk menjenguk James. Ibunya pun terus memberikan semangat kepada James dan berharap besar agar James bisa lebih cepat keluar dari penjara tersebut. Good. I guess I probably help with that. Kemudian James berusaha menjadi orang yang baik dan menuangkan semua isi hatinya kepada sebuah tulisan di kertas. Tak lupa James juga menulis sebuah puisi untuk Conrad. Lalu siang harinya James memberikan puisi hasil dirinya kepada Conrad. Di sana Conrad menyuruh agar James terus menulis untuk menghilangkan bebannya. Dan sejak saat itu James terus menulis dan membuat puisi. Di suatu hari terlihat Chris yang sudah pulih dan kembali ke lapangan. James pun menghampirinya dan mengatakan akan terus menjaga Chris sampai dia dibebaskan. Terlihat James remaja yang kali ini mendapat tugas dari Rock untuk menagih hutang ke salah satu mafia di kota tersebut. Dan setelah bertemu dengan si mafia tersebut, si mafia tetap tidak mau bayar. James pun langsung menodongkan pistol ke kepalanya, bahkan memberikan tembakan peringatan, sampai membuat anak buah si mafia itu datang dan menghajar James. James yang tidak terima langsung menghancurkan mobil milik si mafia tersebut. Di sana James menemukan banyak sekali senjata dan langsung saja mencurinya. Ketika sudah berada di markas, James terlihat berdebat dengan Crystal. Dikarenakan James kesal, dia pun pergi menemui Sarah dan di sana saling curcol satu sama lain. You scared of me? Setelah itu, James kembali lagi ke markas. Di sana dia tiba-tiba mendapatkan bentakan dari si Rock ketika Rock tahu James membuat masalah dengan si mafia tersebut. Rock juga terlihat menodongkan pistolnya karena James telah mencuri senjata dan itu akan berdampak buruk untuk bisnis mereka. Kemudian terlihat James dewasa yang meminta kepala sipir untuk memindahkan Chris ke dalam sel perlindungan karena James merasa petugas yang berada di sana belum bisa menjaga Chris dengan baik. Mendengar permintaan James, kepala sipir pun marah kepada James karena dianggap meremehkan keamanan yang telah dia buat. Because that's how my guys survive. Kemudian terlihat saat di lapangan, Guillermo langsung mencoba untuk mengganggu James, namun James berhasil menahan diri untuk tidak emosi. Kembali lagi ke James remaja, saat itu dia telah menemukan cintanya, yang ternyata Sarah yang disukai James secara diam-diam pun menyukai balik James. Kemudian terlihat di dalam penjara, Chris mendapatkan hukuman tambahan akibat kasus keributan waktu itu.
James yang merasa jika itu tidak adil pun merasa sangat kesal. James remaja pun resmi berpacaran dengan Sarah dan mempunyai rencana untuk keluar dan berhenti menjadi berandalan. Namun di sana terlihat Rock yang mencoba untuk menahannya. Rock mengatakan jika dirinya punya pelanggan untuk menjual senjata yang telah dia curi. James yang saat itu benar-benar butuh uang pun mengiyakannya untuk yang terakhir kalinya. CD, I told you. Kemudian terlihat di dalam penjara, kepala sipir pun menyuruh semua napi untuk berbaris. Terlihat wajah Chris yang dipenuhi oleh luka akibat dibully. Tak hanya itu, Chris juga terlihat membawa sebuah tali untuk mengakhiri hidupnya. Petugas pun mencoba berusaha untuk melarang Chris. James yang saat itu melihat Chris langsung berlari ke arah Chris untuk mencegahnya. Namun salah seorang petugas berhasil menghadangnya. Dan pada akhirnya Chris pun meninggoy. Dan saat itu juga James langsung mengamuk. Get to your feet, inmate. Get up. Kembali kepada James remaja, saat itu dia dan temannya sedang menunggu pembeli senjata. Dan saat si pembeli itu tiba ternyata tidak membawa uang sedikit pun hingga membuat mereka hendak membunuh James. Namun di sini pembeli itu berhasil ditembak oleh James. Hal itu membuat para polisi datang ke tempat tersebut. James dan temannya berhasil kabur, namun mobil yang mereka kendarai melaju ke tempat Rock. Sehingga Rock dan Crystal yang berada di dalam markas pun berhasil dibekuk oleh polisi. Setelah itu James pergi bertemu dengan Sarah dan mengajak Sarah untuk pergi keluar kota. Di sana Sarah menolaknya karena tidak bisa begitu saja meninggalkan orang tua dan usaha tokonya. Dan saat itu James hanya bisa berjalan tanpa arah. Keberadaan James pun akhirnya diketahui polisi dan kemudian James dihukum karena terlibat dengan kasus senjata tersebut. Dan itulah alasannya mengapa James bisa meringkuk di dalam penjara. Kembali lagi ke dalam penjara, terlihat sang sipir mendapat tuntutan dari komite penjara karena dianggap tidak bisa memberi keamanan kepada Chris yang telah meninggoy. Sementara James akan disidang oleh komite pengawas. Saat itu James hampir saja membuat ulah lagi, namun berhasil ditenangkan oleh Conrad. Ketika sidang berlangsung, James pasrah jika dirinya harus mendapat hukuman tambahan karena James juga merasa dia harus menanggung beban atas kematian Chris. James juga menyadari jika kesempatan menjadi orang baik akan selalu ada, hingga pada akhirnya komite membebaskan James lebih cepat dari masa hukumannya. Di sana Conrad memberi pesan kepada James jika dia akan membunuh James jika James kembali lagi ke dalam penjara tersebut. Setelah itu James pun disambut dengan senang oleh ibu dan juga adiknya. Dan beberapa hari kemudian, salah satu temannya menawarkan pekerjaan gelap kepada James. Namun karena James sudah sadar dan berubah, dia pun menolaknya. Saat James berada di kamarnya, dia menemukan barang pemberian Sarah, membuat James memutuskan untuk pergi memberikannya lagi kepada Sarah. Namun ternyata rumah Sarah sudah pindah dan minimarketnya sudah lama tutup. James pun mencoba untuk bertanya ke orang-orang yang berada di sana tentang keberadaan Sarah. Hingga pada akhirnya James bisa bertemu kembali dengan Sarah. Sarah terlihat sangat senang, namun sayang saat itu Sarah sudah bertunangan dengan orang lain. Dan Sarah juga sudah merasa bahagia dengan tunangannya tersebut. Film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.